وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Perkara yang wajib bagi seorang beramal dengan ilmu tadi. Maka kewajiban bagi seorang muslim, dia beramal dengan apa yang dia ketahui. Dikarenakan buah ilmu adalah al-amalu, beramal. Katakan ya Muhammad, beramallah kalian. Allah pasti akan melihat amalan kalian. Demikian juga Rasulnya dan kaum mukminun. Ini perintah. I'malu, beramallah. Itu perintah untuk beramal. Wad da'watu ilaihi. Kewajiban seorang muslim adalah berdakwah kepada ilmu tadi. Antum belajar, antum beramal, kemudian antum berdakwah. Mendakwakan ilmu tadi hukumnya fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya ada di antara kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang muflihun. Melarang dari kemungkaran adalah fardu ain, sesuai dengan kemampuan. Melarang dari kemungkaran gitu loh. Hukumnya fardu ain. Apa makna fardu ain? Setiap orang punya beban kewajiban untuk melarang dari kemungkaran. Tapi apa ketentuannya? Bihasabil istito'ah, sesuai dengan kemampuan. Kata Rasul, siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatan dia. Semalam pesta tahun baru, kemungkaran bukan? Kemungkaran. Mampu antum cegah? Tidak mampu. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisan. Terlalu banyak yang nak dicegah, tidak mampu juga. Maka kata Rasul, fa'illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan hati. Bagaimana dengan hati? Antum jangan nebeng. Anda dengan hati Ustaz, tapi antum nyalakan petasan, ikut memeriahkan depan rumah. Sama baik. Anda enggak Ustaz, ikut merayakan tahun baru, enggak di Empera. Di mana? Depan rumah. Sama baik. Kemudian satu lagi, dan sabar atas gangguan pada perkara tersebut. Maksudnya gini, tadi kan yang diwajibkan bagi seorang muslim menuntut ilmu, beramal, berdakwah. Nah, 3 perkara ini butuh poin keempat. Apa poin keempat? Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Sabar di atas gangguan, karena orang yang berdakwah kepada Allah pasti akan menjumpai banyak gangguan. Antum jangan kira dakwah itu semuanya enak. Ada juga ujian-ujian macam-macam. Nah, dalam dakwah itu ya ikhwan, banyak ujian macam-macam ya ikhwan. Enggak setiapnya dakwah itu mulus. Ada yang kadang dakwah itu diancam mau dibunuh. Ada yang dalam bentuk celaan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, celaan, cacian, bahkan ancaman. Itu sesuatu yang mungkin saja akan dihadapi. Qala Luqman, ya bunai, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Lihat di sini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kisahnya Luqman. Dia mengatakan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Sabarlah engkau terhadap apa yang menimpa dirimu. Sabar. Di awal ayat apa? Disebutkan perintah untuk beramal. Perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, beramal dan berdakwah. Kemudian sabar. Terkadang gangguan tersebut dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sungguh-sungguh kalian akan diuji, baik dalam harta, diri-diri kalian. Kalian akan mendengar gangguan, celaan dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan juga dari kalangan kaum musyrikin. Ya, kalian akan mendapatkan gangguan yang sangat banyak. Namun kalau seandainya kalian sabar, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya perkara tersebut merupakan azmul umur, perkara yang sangat kuat, kekokohan, keistiqomahan.